Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke podcastnya Inakraf. Hari ini hari terakhir, hari Minggu tanggal 8 Oktober di Inakraf on Oktober. Masih ditemenin bareng Ipai. Dan kita udah kedatangan salah satu youth trainer juga yang kebetulan ini anggota BPD ASEPI DKI Jakarta. Nanti kita akan tanya-tanya tentang bisnisnya, dan kita juga live di Instagram Inakraf Market, dan nanti bisa dicek di YouTube ASEPI. Oke? Sudah ada di sebelah kiri saya Mbak Yudiana Lin. Ya. Oke. Mbak atau Kak dong manggilnya, kalau masih muda Kak Ya, enaknya. boleh. Kak, ceritain dong atau kenalan dulu dong Ya. tentang siapa Kakak, terus apa yang diproduksi, dan ya sekilas dulu, nanti kita akan tanya-tanya lagi. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Mas Siap. Ipai dan juga tentunya tim Inakraf. Ya, perkenalkan saya Yudiana Lin juga oke nama panjangnya. Nah, saya adalah founder dan juga CEO dari Homelift. Nah, jadi Homelift ini sendiri adalah brand alat masak kayu lokal, di mana saat ini kita juga sebagai brand pelopor ya untuk alat masak kayu halal pertama di Indonesia gitu. Keren banget ini alatnya halal loh. Iya, Iya kan betul. ya? Jadi Kita bukan juga- hanya prosesnya, Betul. tapi alatnya juga sudah tersertifikasi ya. Betul, karena kan sebenarnya kita tahu nih kalau pohon pasti halal ya. Betul. Cuman ketika masuk ke proses produksi yang begitu panjang sampai pengemasan, nah itu semua yang diaudit gitu sampai diyakinkan bahwa produk ini halal seperti itu. Keren banget ini ya. Ya, Jarang sekali nih kita kalau lihat, ya kalau makanan jelas Betul. ya kan halal Hmm. ya kan. Tapi ini alat masak, yes, wooden kitchenware. ya, Oke. Dari yang ada ini ya kan sampai terikot sebagai Pelopor. perusahaan alat masak kayu pertama yang memperoleh sertifikat halal. Nah, ini bagaimana awal mulanya? Kenapa bisnis ini gitu? Boleh Oke. diceritain? Boleh, ya. Jadi ceritanya sebenarnya sebuah impian yang bertemu dengan kesempatan. Oke. Jadi dari dulu saya sebenarnya adalah seorang yang ngaku ya di sini seorang importir Oke. yang akhirnya sebenarnya punya mimpi, udah nyampein bahwa saya ingin berkontribusi untuk lokal, tapi saat itu belum tahu nih Apa nih gitu? apa yang bisa saya lakukan. Betul. Gitu. Nah, bersyukur banget saya ketemu satu momen yang luar biasa, itu momen pandemi. Nah, itu menjadi titik balik di mana saya mulai banting setir ke lokal. Bersyukur ada timing di mana saya nggak bisa impor. Iya, nggak bisa Dan kemana-mana. saat itu Ha-ha. produk saya tiba-tiba habis ludes, itu rolling pin. Dan itu dari China. Oke. Ya, mungkin kita anak muda itu jarang sekali aware ya. Maksudnya yang penting bisa cuan, yang penting bisa dapat Cuan. duit gitu ya. Betul. Nggak usah ribet-ribet. Nggak bisa ribet-ribet. Nah, tapi ketemu momen pandemi itu kita jadi mikir, wah kita keterlaluan sekali. Indonesia punya banyak kayu, kok kita malah impor gitu loh. Betul sekali. Nah, di situ saya mulai dan di situ saya mulai oke, ini kita bikin lokal gitu. Nah, jadi produk pertama Homelift itu adalah rolling pin. Rolling pin. Betul. Oke, yang buat muter-muter ya? Adonan ya? Yes. Oh, itu Nah, pertama kali? Itu produk pertama karena pandemi semua orang kan WFH. WFH, Pada mereka di bikin rumah kue. bikin kue. Betul. Hobis ya? Bikin konten soalnya kan. Jadi yang satu lihat konten, Oke. habis itu yang lainnya ikutan gitu Oke. bikin Nah, kue. itu kenapa rolling pin? Ya karena pada saat itu Ini udah lihat nih, wah ini orang pada mulai masak nih. Betul, betul. Nah, dari rolling pin itu kan akhirnya banyak orang masak juga ya. Iya. Kita nggak cuma banyak bikin kue, Betul, mereka betul. juga banyak masak. Nah, dari situ udah mulai berpikir nih, kok kalau dipikir-pikir belum ada ya brand alat masak kayu yang benar-benar terkenal, terjamin sehingga masyarakat mau pakai gitu. Iya. Saya sendiri aja ya di rumah nggak pakai kayu karena kan mungkin takut gitu Takut, loh, ini ya, benar nggak sih, benar. aman Aman gitu nggak sih, ya untuk kan? makanan Betul, seperti itu. betul. Iya, karena yang beredar kan banyak kan dari bahan lain, non-brand non-brand. atau bahan bukan kayu, ya kan? Ya, Ah, betul. Oke. Nah, di situ jadi kita kembangin perlahan. Nah, Dari kebetulan rolling pin ke alat-alat alat lainnya. masak sutil. Sutil, seperti oke ya ini. nih ya. Wah, Ya. keren banget nih ya.
Nah, yang kayak gini ini best Ya, seller juga. kita pernah lihat, aku sih pernah lihat, tapi kan nggak tahu kalau ini misalnya tadi prosesnya halal, ada sampai halal segalanya ya kan Iya. ya. Nah ini salah satu inovasi menurut aku ya. Betul. Oke, ini Jadi, tapi untuk produksinya di mana nih, Kak? nah, untuk produksi kita lakukan di Yogyakarta. Oke. Kebetulan di Desa Wisata Krebet, Bantul. Bantul, oke. Nah, itu sebenarnya adalah desa wisata batik kayu. Batik kayu. Betul. Itu juga yang menjadi satu dorongan bagi kita karena pandemi benar-benar mati total 100%. Gimana ketemunya? Tadi kan kesempatan pandemi. Ini ada momen kan? Ya. Nah, kan di Jakarta, ke Bantul ketemu perajin itu eksplorasi atau cari sekitar dulu, searching dulu. Jadi mungkin ya kalau bahasanya saya itu ya mungkin udah rencana Tuhan dari sejak lama. Oke. Dulu waktu saya masih belum di Jakarta, ada di Pulau Bintan, saya memang menyuplai produk kerajinan ke resort. Resort Bintang 5 di Bintan. Tapi dari lokal. Nah, itulah pengrajin saya saat ini yang kita kembangkan dari nol. Gitu. Tapi awalnya berarti bukan wooden kitchenware dong. Jadi ini benar-benar berubah haluan 100%. Oke, dari yang tadi yang disuplai ya. Ya, jadi tadinya mereka membatik, mahat-mahat bikin topeng, akhirnya mereka semua berubah, belajar dari nol, kita bangun bersama dari awal untuk alat masak ini. Keren banget nih. Ada berapa banyak nih pekerjanya atau perajinnya sampai hari ini? Saat ini ada sekitar belasan, terakhir mungkin sekitar 14 orang. Oke. Itu yang tetap ya. Yang tetap ya. Tapi juga jadi, terima maklum kalau lagi order banyak. sebenarnya sistemnya kita bukan maklun, tapi kita sebutnya dedicated partner. Oke. Jadi kita nggak terima sembarangan yang Orang. manapun masuk, karena Homelift ini as a brand kita punya kriteria, kita punya standar sendiri. Jadi kita nggak bisa terima-terima aja, tapi kita membuka peluang yang besar untuk pengrajin bekerja sama dengan kita. Ya, which is kita bisa memberikan peluang lain, misalnya di alat masak kita sudah punya produksi sendiri. Betul. Tapi Homelift ini juga sampai saat ini bersyukurnya kita cukup dipercaya sama perusahaan. Iya Nah, nih, jadi, ini aku lihat ada retail partners nih, ada beberapa perusahaan atau brand besar juga ya. Ini gimana ceritanya nih kok bisa masuk? Terus apakah ada tulisan Homelift-nya di dalam toko-toko ini? Dan gimana sistemnya? Apakah kebanyakan ada yang consignment? Apakah ini consignment? Boleh ceritain dong. Oke, boleh. Nah, bersyukur lagi ya, itulah namanya impian ketemu sama kesempatan. Jadi di tengah isu eco-friendly semakin naik, juga isu tentang kesehatan ya, apalagi kena pandemi. Jadi Homelift itu dapat peluang emas di mana banyak banget orang yang juga, oh iya ya, kayu itu kan eco-friendly, kayu itu kan sehat. Betul. Jadi so far kita masuk ke modern market itu kita nggak pernah bayar fee. Gitu. Mereka sangat welcome dan bahkan ada satu, boleh sebut merek? Iya, boleh dong. Ya mungkin dari Aeon, itu kan perusahaan milik Jepang ya. Jadi mereka sendiri sangat tertarik banget dengan produk eco-friendly-nya Homelift dan mereka memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Jadi kalau di Aeon mungkin ada 3 daerah, itu memang khusus ada spot khusus untuk Homelift, ada lemari dan itu memang kita tidak di-charge karena memang mereka tahu komitmennya Homelift seperti apa, story-nya seperti apa. Tadi ya itu ya, berarti waktu present ada story. Betul. Ada story yang dijual kan ya. Jadi nilai gitu kan ya. Dan tentunya kita juga membungkusnya dengan sangat baik dengan sebuah brand ya. Kalau kita nggak punya brand yang bisa konsisten, kita juga mana bisa dipercaya gitu. Betul sekali. Nah, tadi ini udah masuk ke banyak toko-toko besar nih. Ini consignment atau beli putus nih? Oke. Bersyukurnya untuk yang besar-besar, yang cabangnya banyak banget itu semuanya beli putus. Karena kalau enggak kita masih UMKM, kita nggak akan sanggup untuk nahan itu semua. Dan mereka mau. Yes. Keren banget ini loh. Kenapa? Karena biasanya kalau udah ya small production misalnya, mereka maunya titip jual gitu kan. Yang laku baru dibayar. Tapi ini beli putus ya. Memang sometimes sejak kalau jadi kalau dari awal-awal memang itu kita mulai memang dengan consignment. Tapi begitu kita sudah ada di beberapa tempat itu kita bisa masuk ke yang besar itu justru memang semuanya sistemnya putus seperti itu. Ya, jadi memang harus melewati proses fasenya ya. Ada fasenya. Pertama awal consignment terus lama-lama
beli putus ya. Ada beberapa yang consignment, misalnya brand-brand yang percaya kita pas awal kita kasih consignment, tapi Oke. berikutnya yang Kita masuk kita dikasih durasi lah, testing ya, dulu ya. Betul. Oke. Nah, ada juga yang memang masuk udah langsung kita putus. Gitu. Oke. Sementara marketnya lokal. Saat ini lokal, sama kalau ekspor kita melalui program Shopee Ekspor seperti itu, lebih ke negara Asia ya, kayak Singapura, Malaysia, Thailand, Brunei. Nah, seperti itu melalui kita memanfaatkan dulu nih fasilitas yang ada gitu. Dinakraf. Kita cerita Dinakraf nih kan ya. Homelift udah lebih dari sekali ya. Berapa kali? Ini kali ketiga. Kali ketiga. Yes. Oke. Ada dapat bayar nggak? Oke. Kita bersyukur banget, jadi terakhir kita juga baru 2 hari lalu kita ketemu sama buyer dari Jepang gitu. Nah, hopefully semua pembahasannya udah oke. Nanti end of Oktober dia akan turun ke PO. Ya, doakan semuanya lancar, kita akan bukukan ekspor perdana. Keren. Ya. Emang kan masing-masing perusahaan punya tujuan ya. Jadi tadi lokal sudah dibangun. Betul. Memang ada tujuan untuk ekspor. Yes. Nah, untuk Inakraf Oktober nih, on Oktober. Kali ini kan yang kedua. Yang lebih luas lagi hall-nya yang dipakai dari tahun 2022. Kesan KUD. Inakraf on Oktober, boleh dong diceritakan. Oke, boleh. Di Inakraf ini sendiri ya, yang Oktober sama tujuannya ini, Homelift juga ya? Ya. Oke. Ini saya melihat ada sebuah antusiasme yang sangat besar ya, ketika yang tahun lalu mungkin nggak sebesar ini, sekarang bisa lompat sebesar ini. Itu saya melihat antusiasme untuk Kria ini sangat luar biasa. Itu dari sisi saya, dari pandangan saya melihat seperti itu. Dan juga ini juga bisa menyatakan kepada baik buyer maupun semua stakeholders bahwa Inakraf ini memang menjadi satu tempat yang sangat bagus, sangat potensial gitu loh, untuk kita bisa berdiri sebagai brand yang terpercaya gitu loh. Kita juga bisa punya kesempatan yang besar untuk berelasi gitu loh, lebih banyak berjejaring lebih banyak lagi di Inakraf ini. Jadi ya menurut saya pribadi ini sangat oke ya, diteruskan lagi ya semangatnya. Pasti supaya dong. Next year mungkin bisa lebih amazing lagi ya dibanding yang mudah-mudahan. Oke, sebelum yang terakhir nih, ini yang awalnya. Ini kan craft, ya kan? Banyak anak muda masih belum melihat craft sebagai something potensial bisnis mungkin ya. Jadi boleh kasih advice buat teman-teman yang nonton. Boleh. Silakan Kak. Ya, buat teman-teman kita yang masih muda ya, silakan. Ayo bergabung terus ya, maksudnya kita juga sebagai anak muda Indonesia yang saya yakin banget ketika anak muda mau menggarap potensi lokal terutama di bidang Kria itu will be something different ya, we will bring Kria to the next level, dimana kalau dulu mungkin Kria identik sama sesuatu yang pokoknya hasilnya begini ya begini, nggak bisa diapa-apain karena itu kerajinan gitu, tapi we can change it. Ya, kita bisa mengubah itu, kita bisa bawa Kria ke level yang lebih berbeda, di mana walaupun itu dihargai sebagai kerajinan, kita juga membungkusnya dengan sebuah standar yang lebih baik. Dan saya yakin anak muda bisa melakukan semua itu dengan sangat baik gitu. Jadi saya menghimbau teman-teman juga yang masih merasa muda, ayo jangan berhenti untuk terus meningkatkan kreativitas kita, tapi fokusnya itu adalah kembangin lokal gitu. Keren banget. Sebelum boleh di mention juga ada di mana aja Homelift? Selain ada di toko-toko ini, ada di online? Ada. Oke, boleh disebutin? Boleh, untuk teman-teman, untuk buyer atau siapapun yang mau melihat produk Homelift, silakan. Kita ada di marketplace online, ada di Tokopedia, Shopee, Lazada, TikTok juga ada. Walaupun udah nggak bisa shopping ya, tapi tetap promosi dong. Promosi bisa lihat juga ya. Kita juga ada website ya, jadi feel free cara yang mana yang lebih nyaman untuk approach ke Homelift, silakan ya, kita bisa ditemui. Dan juga di offline supermarket, modern market kita juga saat ini lebih banyak di Jabodetabek ya. Nanti next kita mungkin akan mulai keluar juga. Instagramnya? Instagramnya
homelive.id. Ingat tidak pakai E sama Tuh, sekali. ya kan HOMLIV. Ya, Ya, oke. udah centang biru. Udah centang biru ya kan. Wah, keren banget Organik. nih. Ya, karena kan emang sudah sangat rapi nih Ya. usahanya. Baik Kak Yudiana, thank you banyak nih Ya. udah sharing sore hari Siap. ini, sore hari ini. Semoga bisnisnya, usahanya ini semakin maju Amin. dan juga Thank you. tujuannya tercapai ya. Tadi kan Yes. emang kita udah ngomong brand awareness, terus pengen dapat buyer dan bisa ekspor. Ya. Keren pokoknya. Terima Thank kasih you. sekali lagi Kak Yudiana. Ya. Oke teman-teman, demikian Podcraft kita kali ini. Sampai jumpa di Podcraft selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.